punya faktornya aja yang sangat sedangkan di dalam agama itu kita kan nggak boleh apa berdebat mengenai itu. Nah, itu kira-kira orang yang mendebatkan itu hukumnya gimana? Terus kira-kira kita itu untuk mendoakan orang yang begitu itu seperti surat Nuh mungkin ya, kayak surat Nuh yang apa akhir-akhir itu ayat ini kita menyatakan apa nggak boleh lah kira-kira apa hukum orang yang mendebatkan. Baik, jadi mirok ya di dalam riwayat mendebat debat kusir atau debat yang tidak ada juntrungannya, ingin menang-menangan. Ini namanya mirok di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dilarang. Adapun untuk menguji kevalidan pandangan atau kekuatan pandangan itu bahkan dianjurkan untuk diskusi, ya, untuk diskusi. Ya, bahasanya diskusi kan. Kalau debat itu kan tidak ada kesimpulannya. Masing-masing tetap membela pandangannya, gitu ya. Masing-masing tetap membela pandangannya. Yang bagus ya diskusi, sehingga tujuannya adalah mencari kebenaran, gitu ya, mencari kebenaran. Andai dalam diskusi itu misalkan seseorang masih tetap pada pendiriannya, ya tidak ada masalah. Ya, jadi dan ini yang mesti difahami oleh kita bersama ya, karena memang bukan hanya dalam bidang keagamaan, wabil khusus bidang fikih. Di bidang-bidang yang lain juga perbedaan pandangan ini niscaya, ya, niscaya di semua, di bidang kedokteran, di bidang farmasi, di bidang perbedaan itu niscaya. Bahkan manusia sendiri pun berbeda-beda. Itu keniscayaan yang tidak bisa diingkari. Yang menjadi problem adalah penyimpangan. Ini yang perlu diwaspadai. Kalau perbedaan ini, alhamdulillah wa syukurillah, dengan adanya perbedaan ini bisa lapang. Ada yang kunut, ada yang tidak. Yang tidak boleh itu menyalahkan pandangan lain. Itu ya. Tapi mengambil pandangan tertentu untuk diamalkan, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dalam khazanah keilmuan keagamaan khususnya fikih, ada 4 mazhab otoritatif. Ada 4 mazhab fikih yang keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan karena sudah diuji oleh ulama-ulama dunia. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dan penyebaran mazhab ini memang sudah terpetakan, bukan dibuat-buat, tapi memang realitanya begitu. Mazhab Hanafi lebih banyak berkembang di Asia bagian tengah, Eropa. Mazhab Maliki banyak berkembang di Afrika. Mazhab Hambali banyak berkembang di negara-negara Teluk. Mazhab Syafi'i banyak berkembang di negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Memang petanya demikian. Namun ini semua dilakukan untuk apa sebenarnya? Agar tidak terjadi clash yang luar biasa. Karena pernah terjadi dulu ya, ada mahasiswa
dari Rusia, saya tidak ingat Tajikistan ataupun negaranya. Rusia, Eropa itu kan Hanafi yang berkembang mazhabnya. Ketika belajar di Universitas Al-Azhar di Mesir, kemudian pulang ke negaranya, jadi fitnah besar. Sampai terdengar oleh Grand Sheikh Al-Azhar di Mesir. Jadi peristiwanya di Rusia, di Dagestan, tapi beritanya sampai terdengar ke telinga Grand Sheikh Al-Azhar di Mesir. Fitnah gede. Telisik, ternyata orang ini belajarnya nggak di Azhar. Dapat ijazahnya iya di Azhar, tapi belajarnya di kelompok lain yang keras. Ada di Mesir itu ada syekh yang gaya berpikir begitulah, dikit-dikit haram, dikit-dikit tidak gitu. Dibawalah ini ke Dagestan. Gitu. Akhirnya kan konflik luar biasa. Maka dari situ Grand Sheikh Al-Azhar kemudian mengingatkan jangan sampai khianat terhadap amanah ilmiah. Manhaj Al-Azhar tidak demikian. Maka kita pun sebelum pulang ke Indonesia kan dipesankan oleh guru-guru kami dulu di Mesir, pulang kalian ke negara masing-masing dan jangan buat gaduh di negara masing-masing. Maka di Al-Azhar itu sebelum ketika mendaftar itu kan ditanya mazhab kamu apa, supaya nanti di samping fikih perbandingan mazhab yang diberikan juga dikuatkan fikih mazhabnya. Negara kamu, mazhab kamu apa? Oh, mazhab saya Syafi'i. Maka nanti pelajarannya dikasih fikih mazhab Syafi'i. Kemudian setelah itu fikih perbandingan mazhab, lintas mazhab. Kamu mazhabnya apa? Maliki. Nanti dikasih pelajaran fikih mazhab Maliki. Setelah itu fikih perbandingan mazhab, supaya ketika kembali ke negaranya tidak membuat gaduh seperti tadi. Gitu. Ini kan kontras betul, berbalik dengan mazhab yang ada di negara. Ini kan problem luar biasa. Di kita misalkan yang umumnya bermadzhab Syafi'i, sholat itu di awal waktu yang lebih utama. Kemudian tiba-tiba azan asar itu deket-deket mau waktu maghrib. Ini kan ramai juga. Sorry, kampung ya. Ini kan ramai. Kenapa ini mazhab Hanafi yang saya pakai itu nggak bisa, di sini nggak umum. Misalnya nggak umum. Bahkan di India pun, ya saya pernah dapat kabar ya, hanya beberapa lah modelnya begitu di akhir-akhir. Ya, walaupun India, Pakistan, itu kan mazhabnya Hanafi. Tapi dalam Hanafi pun yang terkuat, kalau sholat ya tidak waktu, yang terbaik, yang afdol. Kalau di kampung-kampung itu ya karena di kebon, gitu ya. Saya pernah di Presewu dalam itu, udah jam Sinawudin jam 4:30 kayaknya. Dikira udah azan gitu kan, kita udah hanya berempat gitu sholat jamaah. Selesai itu keluar dari masjid, baru ada bapak-bapak datang. Udah sholat mas, udah. Oh ya udah apa-apa. Mau azan ini. Pada sekali asal mau azan. Ya, karena memang penduduknya banyak petani berkebun, sehingga datang ke masjid ya rumahan. Azan dia sholat berjamaah di jam itu. Tapi kan ini tidak umum. Jadi
mazhab yang dipertanggungjawabkan keilmuannya ini ketika kita memakai manapun yang ada dalam mazhab ini, selama tidak keluar dari 4 mazhab, ini perbedaan pandangan yang bisa diakomodir. Ya. Ada yang kunut mazhab Syafi'i, ada yang nggak kunut mazhab Hanafi misalnya. No problem, nggak ada masalah. Yang salah itu kalau yang kunut nyalahkan yang tidak kunut, yang tidak kunut nyalahkan yang kunut. Yang nggak kunut itu kunut itu bid'ah itu. Wah, hadisnya jelas di Sahih Muslim, ayubuna ya muhdas. Wahai anakku, kunut subuh itu baru. Artinya, ini yang problem ya. Nanti dia kan baca hadisnya belum lengkap. Gimana bisa dibedakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yazal yaqdu hatta faraqa dunya. Di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu kunut sampai ajal menjemput, meninggalkan dunia. Gimana bisa dibedakan? Artinya masing-masing punya dalil yang dipegang. Sekarang mana yang kita amalkan, itu saja pilihan. Jadi masing-masing ini ada dasarnya karena semua bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita masukkan dulu, ini yang pertama kali yang perlu kita masukkan dalam hati dan pikiran kita, bahwa 4 mazhab ini semuanya dari Al-Quran dan Sunnah. Udah masuk? Kalau di mulut gampang Pak Ustaz, betul, tapi dalam praktek ternyata nggak segampang itu. Dia katakan iya betul 4 mazhab itu dari Quran dan Sunnah, tapi realitanya di lapangan enggak. Anda menyalahkan orang yang mengambil pandangan yang berbeda. Nah, ini yang perlu betul-betul. Walaupun memang yang lebih utama atau lebih baik ambil pandangan yang umum di tempat atau di negara tersebut, sehingga tidak menjadi konflik. Dan di Indonesia umumnya bermadzhab Syafi'i, umumnya. Di Brunei Darussalam mazhab Syafi'i mazhab resmi negara, termasuk Malaysia. Di kita umumnya mazhab Syafi'i, namun dalam banyak hal juga memakai mazhab yang lain, ya, memakai mazhab yang lain. Yang tidak diperkenankan itu ketika menyalahkan pandangan imam. Ya diskusi silakan. Kalau melihat berbeda, kok kamu begitu sih? Sholatnya kok kamu pakai kunut? Nah, diskusi, nggak ada masalah. Oh dalilnya begini. Tapi kalau sok-sokan menang-menangan sampai pada akhirnya vonis salah, ini yang tidak benar. Enggak, pokoknya yang benar ini yang kamu salah. Nah itu yang problem. Tapi kalau dia mengatakan saya mengambil pandangan ini untuk diamalkan, kalau Anda mengambil yang itu silakan. Namun sebaiknya tidak keluar dari umumnya masyarakat, ya, supaya tidak problem. Ini bukan berarti orang yang belajar agama di Timur Tengah itu blok dari Timur Tengah dibawa ke Indonesia, nggak pas, tidak pas. Jadi tidak semua yang mempelajari Arab itu cocok di Indonesia. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian bersama. Memang ada sebagian mahasiswa lulusan Timur Tengah Arab balik ke Indonesia blok gitu. Pokoknya kalau nggak begini nggak bisa. Maka ini berat. Demikian ya. Jadi bagaimana kalau orang mendebat sok-sokan menang-menangan memvonis yang lain salah? Nah ini nggak betul. Ini diharamkan. Tapi kalau dia berdiskusi tujuannya untuk mencari kebenaran, maka ini sangat diharapkan dan sangat baik, sangat bagus. Jadi Allah
Ini ya yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita akhiri dengan sama-sama baca doa khatmul Quran, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan berbuat majelis bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.